Halo, selamat sore teman-teman. Selamat pagi buat waktu Swedia. Oke, ya teman-teman, salam kenal. Kenalkan, namaku Muhammad Yasirullah, biasa dipanggil Yasir. Aku adalah awardee dari SSGP, kuliah di Linnaeus University, jurusan Psikologi, Work and Organizational Psychology, atau di Indonesia biasanya Psikologi Industri ya. Oke, eh, senang banget bisa memoderatori webinar kali ini karena mungkin tahun-tahun sebelumnya aku yang jadi peserta nih dan alhamdulillah udah bisa mencapai mimpinya ya. Harapannya teman-teman nih ada 79 orang yang udah hadir itu dengan informasi yang kita berikan dari PPI Swedia dan itu bisa mengejar mimpinya bisa lebih semangat lagi bahkan bisa tahu nih tips and triknya gitu ya kan. Nah, tadi aku udah kenalan nih sebagai moderator. Aku pengen teman-teman juga kenalan dong di kolom chat gitu kan. Kira-kira teman-teman nih asalnya dari mana? Terus pengen ngejar kuliah di Swedianya, master kah, PhD kah, eh, di universitas apa dan jurusannya apa? Biar kita saling kenal kan di kolom chat ini. Boleh, boleh sharing. Tadi udah ada yang keren banget, udah bikin brief gitu ya kan sampai ngasih LinkedIn. Thank you buat Kak Gede Pasek Punia Atmajaya. Oke, nice. Udah sharing LinkedIn juga, keren. Yang lain dong juga dong biar kenal nih. eh ya, dari mana, target universitasnya apa, terus pengen jurusan apa, boleh dong biar kita saling kenal. Aku dari Bengkalis, mau ngejar master di Malmo atau Lund, jurusan biomedicine. Amin, amin, amin. Semoga bisa dapat kuliahnya dan juga beasiswanya ya. Oke, oke. Ada lagi nih selain Novi Widya Astuti. Ada yang psikologi ya loh, fellow psikologi. Oh, Adilun, keren. Aku dari Jakarta pengen master di KTH Talun. Semoga kecapai ya. Terus juga ada Zikra dari Bengkalis, Riau. Halo teman-teman di Riau, aku mau daftar Master Science ICT track Data Science. Wih, Data Science lagi memang lagi rame ya Data Science apalagi dengan pengembangan AI ini ya. Tika dari Boyolali, background S1 Gizi dan tertarik banget buat apply Master in Food Tech Nutrition Lund. Oke, ada yang dari Jakarta juga, Pekanbaru, KTH. Wah, KTH. Banyak orang Indonesianya nih KTH nih. Fadel dari Jogja mau ngejar. Oh, ada juga nih KTH. Wah, lumayan ya banyak yang pengen KTH juga hari ini. Oke, udah dia ngasih list, gokil 4 list yang udah daftar. Iya, University Admission udah buka kan ya, teman-teman di situ akan ngisi 4 jurusan yang harus dipilih. Terus kemudian nih udah ada yang ngelis bahkan keren banget. Eh, Nanti habis itu baru pembukaan beasiswa. Nah, di sini pas banget untuk materi kali ini kita ada dari Kak Stella, terus juga ada Kak Ruth, Monica Ruth itu eh, penerima beasiswa dari LPDP dan PWIS. Kayak gitu. Ya, karena udah banyak yang kenalan dan tadi pengen tahu nih kayaknya udah penasaran kayak gimana sih bisa dapet LPDP, gimana sih bisa dapet PWIS dan beasiswa-beasiswa lainnya yang nanti akan dikasih tahu ternyata di luar itu. Kita akan mulai kali ya untuk ke pembicara pertama. Eh, oke, boleh bantu di next Kak. Kak Novi, Stella Samosir, apa kabar? Sudah ready? Halo Mas, ya. Oke, nice. Keren, keren, keren. Nah, ini aku perkenalkan sedikit ya, Kak. Novi Stella Samosir atau dipanggil Kak Stella. Dia S1-nya di Arsitektur Universitas Indonesia. Pernah pengalaman di Junior Arsitektur di PT Yoda Karya. Sekarang lagi menempuh S2 Master di Lund University di Energi Efisiensi dan Environmental Building Design. Keren. Oke, tanpa lama-lama moderator akan menyerahkan panggung ini ke Kanovi. Silakan Kanovi. Selamat pagi waktu Swedia dan selamat sore waktu Indonesia. Jadi perkenalkan namaku Novi Stella Samosir, biasa dipanggil Stella. Saat ini aku sedang
kuliah master di Lund University, jurusan Energy Efficient and Environmental Building Design dengan beasiswa LPDP. Iya, jadi segmen untuk hari ini, di segmen pertama ini kita mau kenalan nih terkait bagaimana sih kita mau daftar ke universitas di Swedia. Dan eh, pasti kan teman-teman udah banyak research ya terkait pendaftaran di universitas di Swedia itu seperti apa dan bagaimana caranya. Cuman di sini aku mau sharing aja sih dari pengalaman aku sebelumnya waktu mendaftar di universitas di Swedia. Jadi untuk pertama kita kenalan dulu apa sih university admission di Swedia itu seperti apa. Jadi di Swedia itu kita memiliki sistem terpusat untuk pengaplikasian ke semua universitas negeri di Swedia. Jadi kayaknya teman-teman udah tahu ya website universityadmissions.se. Nah, di satu website ini, di mana kita bisa ngajuin aplikasi ke berbagai universitas, terutama untuk bachelor dan master. Dan di website ini juga kita bisa mengunggah semua dokumen persyaratan untuk daftar dan juga melihat hasil seleksi dan penerimaan. Nah, sebenarnya key points-nya tuh menarik ya, karena ini tuh cukup simple menurut aku. Karena untuk semua universitas di Swedia itu cukup dengan satu website, jadi kita nggak ke masing-masing website universitas gitu. Jadi cukup buat satu akun aja, terus unggah dokumen di situ. Dan untuk mendaftarnya itu maksimal 4 program master dan bisa juga ke 4 universitas juga. Eh, dan sistem ini juga berlaku untuk bachelor dan master gitu. Eh, Next slide. Ya, kalau untuk PhD application untuk S3 eh, untuk di Swedia nggak menggunakan University Admissions SI ya, karena sebenarnya untuk S3 ini mereka tuh khusus karena dilakukan langsung ke universitas masing-masing. Jadi buat teman-teman yang mau PhD bisa research langsung ke website universitasnya. Eh, dan juga untuk posisi PhD ini tuh berupa job position. Jadi kalau yang mau PhD kalian akan dibayar di sini atau dikasih gaji. Untuk pengumuman S3-nya itu sebenarnya bisa dilihat di portal universitas atau enggak di universitypositions.eu. Nah, itu sebenarnya balik lagi sih ke program dan juga universitasnya masing-masing. Gitu. Next. Ya, nah, ini salah satu hal penting. Jadi menurut pengalamanku waktu cari universitas di Swedia itu, aku nggak langsung kayak milih satu. Misalnya, oh aku mau ke kampus A misalnya. Eh, aku nggak gitu sih. Jadi lebih baik untuk teman-teman yang mau daftar ke universitas di Swedia itu karena universitasnya banyak banget. Teman-teman butuh research bagaimana sih atau apa sih keunggulan dari masing-masing universitas di Swedia. Nah, ini yang ada di slide hanya beberapa dari sekian banyak universitas di Swedia dan teman-teman bisa cari sendiri keunggulannya tuh apa aja. Nah, itu menjadi poin penting sih karena menurutku jurusan itu penting dan kredibilitas dan reputasi bidangnya juga penting. Jadi nggak hanya dilihat dari universitasnya aja, tapi program yang teman-teman mau ambil itu juga harus dilihat. Nah, cek juga apakah jurusan itu masuk atau eligible ke list scholarship atau beasiswa. Karena nggak semua beasiswa itu eligible untuk semua universitas. Contohnya kayak LPDP, LPDP kan punya list universitas. Nah, teman-teman bisa cek lagi apakah universitas yang teman-teman mau itu masuk ke list dalam LPDP. Contohnya seperti itu. Dan yang paling penting kayak reputasi bidang sih. Kayak contohnya awalnya aku pengen banget ke KTH, tapi karena aku pengen mendalami energy building design dan aku riset lagi, ternyata Lund University menjadi pilihan terbaik. Gitu. Jadi eh, jangan asal milih untuk universitas ya teman-teman. Next. Ya, ini juga yang paling penting, dokumen yang harus disiapkan untuk pendaftaran nanti di University Admission. Tentunya ijazah.
transcript of records, dan juga proof of English proficiency. Eh, untuk proof IELTS proficiency ini sebenarnya teman-teman bisa cek sendiri dari websitenya University Admission. Jadi untuk IELTS itu overall skornya itu kurang lebih 6,5 ya, eh, standarnya. Dan setiap section itu nggak boleh kurang dari 5,5. Jadi kalau misal overallnya teman-teman dapat 7, tapi salah satu sectionnya misalnya ada yang 5 misalnya, itu nggak akan masuk. Dan benar-benar harus diperhatikan sih setiap persyaratan untuk pendaftaran ini gitu. Apalagi untuk IELTS atau TOEFL harus diperhatikan juga. Kemudian pasport itu juga penting. Terus motivation letter. Sebenarnya untuk motivation letter itu tergantung program dari persyaratan programnya masing-masing. Contohnya kalau di aku, untuk programku itu kemarin kita punya eh, kewajiban untuk memberikan motivation letter dan juga ada testing, kayak mereka kasih kayak draft PDF gitu, terus kita menjawab pertanyaan semuanya di situ, terus kita kirim lagi ke mereka. Jadi ini balik lagi ke programnya ya, bukan universitasnya. Jadi lihat dari jurusan yang teman-teman mau daftar. Terus reference letter juga tergantung program, dan juga CV. Aku waktu itu wajib CV sih, cuman kayaknya nggak semuanya wajib CV. Karena ada beberapa program atau jurusan yang mewajibkan punya pengalaman kerja, begitu. Jadi harus ditelaah lagi atau dicari lagi. Nah, ini untuk spesifiknya, dokumen yang harus disiapkan untuk Indonesian applicants untuk gelar S1 dari universitas terakreditasi diakui oleh UHR. Sebenarnya kayaknya semuanya udah terakreditasi diakui oleh UHR ya harusnya. Terus, untuk nilai transkrip harus dalam bahasa Inggris atau diterjemahkan resmi oleh penerjemah tersumpah. Eh, jangan lupa untuk diterjemahkan. Tapi jadi baik lagi ke universitas S1-nya. Kalau untuk aku, dari pengalamanku, karena Universitas Indonesia itu punya apa namanya, punya fasilitas untuk menerjemahkan transkrip. Jadi aku cukup dari universitasku aja sih, dan itu diterima gitu dari University Admission-nya. Nah, cuman kalau mau amannya, mending terjemahin ke penerjemah tersumpah juga nggak apa-apa. Lalu gunakan legalisasi atau cap resmi universitas untuk validasi. Nah, ini juga penting ya teman-teman, jangan lupa disiapkan. Untuk PhD, eh, tentunya research proposal, itu penting banget. Terus publication list kalau emang udah ada, dan harusnya udah ada sih. Dan supervisor confirmation. Sebenarnya ini tergantung dari universitas, balik lagi. Tapi kalau di LUN, eh, harus ada sih supervisor confirmation-nya dari sebelum untuk daftar ke PhD gitu. Eh, Catatan untuk legalisasi ini juga penting. Dokumen keluarga seperti akte lahir, kartu keluarga gitu-gitu itu nggak dibutuhkan ya. Tapi coba baca lagi ke persyaratan tiap program masing-masing. Terus ijazah dan transkrip juga wajib dilegalisir dan harus berwarna saat nanti di-scan. Jadi semuanya harus lengkap, berwarna dan jelas gitu. Dan pokoknya high resolution-nya juga harus tinggi. Proses pendaftaran. Sebenarnya teman-teman bisa buka sih di akun universityadmissions.se untuk pendaftaran. Cuman ini aku berdasarkan periode tahun sebelumnya ya. Tapi sebenarnya nggak beda jauh sih. Kayaknya tahun ini juga sama. Biasanya pendaftaran dibuka itu di bulan Oktober. Nah, bulan ini teman-teman. Jangan lupa disiapkan. Ya, bulan ini Oktober akhir biasanya atau enggak mungkin November awal. Teman-teman bisa cek lagi. Terus deadline pendaftaran biasanya pertengahan Januari. Deadline unggah dokumen awal Februari. Nah, ini juga penting sih untuk deadline unggah dokumen dan bayar biaya itu awal Februari. Dan teman-teman harus nggak bisa kayak mereka kayak kasih konfirmasi, oh teman udah bayar ya, gini-gini kayak nggak ada konfirmasi email apapun terkait itu. Nah, teman-teman harus selalu cek ke website universityadmissions.se terkait
kalau udah bayar apa belum, terus juga dokumen itu juga harus apa namanya dicek. Iya, thank you teman-teman untuk infonya di komen. Eh, terus, oh, aku kayaknya tadi lupa untuk upload dokumen ke website. Jadi kan di website ini kan cukup simpel ya, karena kan ada section di mana kita ngumpulin di satu, eh, misalnya nih ada section untuk upload dokumen. Nah itu tuh semua dokumen itu semua diupload ke situ. Jadi beda, kayak enggak kayak misal dokumen ijazah di sini, dokumen transkrip di sini, enggak kayak gitu. Kalau di website ini cukup dalam satu section dokumen, kalian upload semuanya di situ. Jadi akan banyak file-file dokumen yang akan kalian upload di situ. Nah, kalian kalau misalnya ada merasa, oh kayaknya aku salah deh upload dokumen A misalnya, aku pengen hapus nih. Nah, teman-teman nggak bisa hapus, tapi teman-teman bisa update filenya. Jadi upload lagi file terbaru, tapi mungkin dikasih tambahan rename, misalnya updated gitu. Jadi nanti mereka akan tahu, oh file ini yang paling update. Jadi file ini yang akan dipakai gitu. Itu tadi ketinggalan ya terkait dokumen. Terus untuk hasil seleksi biasanya keluar di akhir Maret atau awal April, tapi di tahunku akhir Maret sih. Mungkin kayaknya tahun depan akan akhir Maret juga. Konfirmasi penerimaan juga akhir April, dan semester dimulai di akhir Agustus atau awal September. Ya, pokoknya intinya teman-teman jangan lupa cek lagi di website University Admission sih. Itu bener-bener semuanya lengkap dan gampang dan mudah. Dan kalau emang teman-teman bingung, teman-teman tuh bisa langsung email ke mereka karena mereka itu sangat fast response. Itu yang aku suka dari proses aplikasi ini. Gitu. Oke, next. Ya, what's next? Untuk proses seleksi, intinya mereka itu menyeleksi berdasarkan nilai akademik, relevansi background, motivasi, terus juga berdasarkan requirement program, itu semuanya benar-benar akan dicek sama mereka. Dan mungkin beberapa program akan melakukan interview online. Ini balik lagi ya, tapi di bidangku enggak. Teman-teman bisa cek lagi. Terus untuk hasil admission, ada dua hasil, admitted atau reserve list. Jadi di sini sebenarnya eh admitted itu udah pasti diterima. Tapi ada juga kan kayak misalnya kamu diterima tapi kamu tidak mengkonfirmasi hasil. Ini yang di poin 3. Jadi kalau misalnya ada orang yang nggak accept atau nggak jadi ngambil, mungkin nanti teman-teman yang dapat reserve list punya kesempatan untuk eh, mendapatkan posisi gitu. Jadi jangan lupa kalau emang bener-bener kayak aku dapet yes gitu. Jangan lupa untuk harus accept secara online agar tidak dibatalkan karena ada deadline-nya juga. Kemudian jangan lupa setelah udah accept, udah scholarship juga udah oke, apply for residence permit atau visa. Nah ini biasanya diurus melalui Swedish Migration Agency atau Migration Verket. Teman-teman bisa cek nanti di website. Terus tentunya butuh letter of acceptance, bukti dana atau beasiswa dan paspor. Dan untuk letter of acceptance di Swedia itu bukan unconditional ya, tapi kayak letter of conditional. Itu bukan berarti kayak ada persyaratan yang harus dilengkapi atau gimana, enggak sih, tapi lebih ke kayak em, untuk bayar biaya semester pertama, itu sih lebih ke situ. Terus prepare for arrival, tentunya ya cari tempat tinggal itu bisa diatur nanti lah ya. Pokoknya banyak sih nanti informasi-informasi yang akan teman-teman dapetin terkait ini gitu. Dan jangan lupa juga untuk gabung komunitas PPI Swedia atau Student Union untuk cari informasi terkait hal-hal seperti ini ya, hal housing, resident permit dan lain-lain. Jadi stay update tentunya di University Admissions, Study in Sweden, SI buat teman-teman yang mau daftar beasiswa SI, Etut juga, Etut mau bantu buat teman-teman buat daftar atau terkait pendaftaran universitas. Terus juga jangan lupa cek university website, itu paling penting, terutama untuk cek program masing-masing, karena setiap program punya persyaratannya masing-masing. Dan juga cek PPI Swedia official akun on Instagram. Yes.
Enough Season 1. Oke, thank you Yo. banget Kak Stella untuk pemaparan ya. Ya, jadi ingat waktu nyoba ini gitu kan. Iya. Nih teman-teman kalau nanti ada yang mau ditanyain, boleh chat di kolom chat aja. Terus nanti mungkin kalau misalnya teman-teman dari Etude atau PPI Swedia bisa jawab, itu akan bantu jawab. Terus kalau misalnya masih belum kejawab, nanti akan kita buka sesi pertanyaannya pas di sesi setelah sesi kedua. Thank you banget Kak setelah untuk Yo. pemaparan di sesi pertama ini. Ya itu mungkin jadi clear ya kira-kira university admission kayak gimana, syarat-syaratnya seperti apa. Tadi ada yang bilang Kak Dani katanya ini kayak UTBK betul. Kalau yang udah pernah UTBK nanti tinggal milih di satu portal aja kayak gitu. Oke, kita mungkin lanjut nih ke sesi kedua dulu sebelum kita Q&A. Tapi kalau ada pertanyaan, oke. Tanya aja di kolom chat, nanti akan dibantu jawab sama teman-teman Etut atau PP Swedia kalau misalnya bisa jawab ya. Nah, ini ada Kak Monica Ruth atau dipanggil biasanya panggil Kak Ruth. Ya, ini merupakan mungkin bisa dibilang penerima beasiswa batch pertama, beasiswa baru dari pemerintah Swedia ya, PWIS gitu kan. Ini baru banget ya dibuka di 2025 ini. Dan beliau salah satu penerima beasiswa yang dari Indonesia yang keterima di periode pertama ini. Oke, nah ini Kak Ruth pengalamannya waktu itu S1-nya di Computer Science di BINUS, dapat scholarship juga, keren. Terus kerja di BCA sebagai IT Digital Innovation Specialist. Sekarang lagi menempuh Master Candidate di Data Science and AI. Wah, oke. Oke, tanpa menunggu lama, kita kasih spotlight untuk Karut. Silakan, Karut. Oke, thank you Mas Yasir. Dan untuk teman-teman semua yang dari Indonesia ataupun Swedia, selamat sore untuk teman-teman Indonesia dan selamat pagi ya untuk teman-teman dari Swedia. Jadi mungkin tanpa berlama-lama, mungkin aku kenalin diri dikit dulu ya. Boleh panggil aku Ruth. Aku dari Chalmers dan jurusannya untuk saat ini adalah Data Science dan AI. Dan aku kemarin beruntung sekali bisa mendapatkan PW STEM. Jadinya teman-teman yang mungkin wanita-wanita nih yang mau ya dari Indonesia untuk mendapatkan beasiswa gratis ke Swedia ini boleh coba juga nih PWSTM. Dan tahun 2025 itu batch pertama. Jadi 2026 dan berikutnya pasti akan dibuka lagi. Apalagi untuk Indonesia ya sebagai salah satu dari 10 negara yang memang diberikan PWSTM ya. Mungkin boleh di next. Karena materinya agak padat, jadi mungkin aku agak lebih compact ya. Oke. Untuk saat ini aku akan bahas-bahas soal funding ya, terutama scholarship nih teman-teman. Nah, untuk yang pertama itu beasiswa yang paling terkenal nih ya dari Indonesia, namanya ya LPDP, seperti yang teman-teman sudah tahu. Dan ini merupakan program fully funded dari pemerintah Indonesia untuk studi S2 dan S3. Tapi S3 yang di Swedia itu seperti yang sudah disampaikan ya, kebanyakan employee recruitment. Jadinya memang akan dibuka di web university-nya. Nah, kalau di sini tujuannya itu untuk mencetak SDM unggul dan berintegritas yang siap berkontribusi untuk pembangunan Indonesia. Jadi diharapkan akan berkontribusi untuk Indonesia setelah studi. Dan juga jenisnya yang paling banyak di-apply itu adalah reguler ya. Dan ini umum dan paling diminati oleh banyak warga Indonesia. Kemudian juga ada dari daerah afirmasi, yaitu 3T dan Papua, targeted, yang mana mencakup PNS, dosen, researcher, atau wirausaha. Dan juga untuk key deadlines-nya, mungkin teman-teman juga banyak yang tahu ya, untuk LPDP itu ada dua tahap. Untuk tahap yang pertama itu dibagi jadi sama nih eh, prosesnya. Yang pertama itu pendaftaran. Untuk tahap satu itu dari Januari Februari, lalu seleksi administrasi bulan berikutnya Maret, masa sanggahnya juga Maret, jadi di bulan yang sama. Seleksi bakat skolastika itu April, seleksi substansinya Mei Juni, pengumumannya Juli, dan perkiraan mulai studi itu di Agustus. Nah, untuk tahap kedua akan dibuka di tengah tahun, jadi di Juni-Juli. Seleksi administrasinya bulan berikutnya di Agustus, masa sanggahnya di bulan yang sama, Agustus, seleksi bakat skolastiknya September, seleksi substansinya Oktober-November, dan pengumuman hasilnya itu di Desember. Perkiraan mulai studinya akan di tahun berikutnya itu Januari 2027. Boleh di next.
Kemudian untuk benefit dari LPDP sendiri, nanti teman-teman akan mendapatkan dana pendidikan, yang mana mencakup dana untuk pendaftaran universitasnya, nanti akan di-reimburse, kemudian tuition fee, kemudian ada uang buku, uang penelitian, tesis, seminar, dan publikasi. Jadi lumayan banyak ya untuk dana pendidikannya yang di-cover. Lalu ada dana pendukung, yaitu transportasi, visa, asuransi, dana kedatangan, lomba internasional, dan keadaan darurat juga akan di-cover. Lalu nggak lupa juga dana hidup nih, seperti tunjangan bulanan dan juga tunjangan keluarga. Tapi ini khusus dokter. Boleh di next lagi. Kemudian untuk cara mendaftar LPDP, teman-teman bisa mengunjungi situs resmi beasiswa LPDP Kemenkeu. Lalu untuk proses berikutnya adalah untuk melengkapi dan mengunggah dokumen penting, yaitu ijazah atau transkrip akademik. Ya, kemungkinan sih dokumennya masih agak sama dengan pendaftaran University Admission ya. Ijazah, transkrip akademik, sertifikat bahasa seperti IELTS, TOEFL IBT, TOEFL ITP, kemudian LOA. Nah, LOA ini sebenarnya opsional. Kalau teman-teman mengunggah LOA, jadinya tidak usah mengikuti seleksi bakat skolastik. Jadi teman-teman langsung ke substansi. Itu lumayan save waktu juga. Kemudian ada esai, yaitu cakupan kontribusi yang akan teman-teman berikan untuk Indonesia. Lalu plan studinya juga. Terus juga ada surat rekomendasi. Ini bisa minta dari dosen, atasan, atau tokoh profesional. Dan juga ada dokumen tambahan sesuai jenis beasiswa. Misalnya kalau yang tadi targeted ya, teman-teman harus upload surat tugas instansi. Nah, lalu jangan lupa juga pastikan semua dokumen itu sudah lengkap, sudah valid, dan baru bisa menekan tombol submit. Karena sekali submit, dokumen teman-teman itu sudah masuk ke LPDP-nya ya, ke Kemenkeu-nya gitu, dan akan langsung diproses. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, itu pasti akan sangat mengefek pada hasilnya, sehingga sangat disarankan untuk cek berulang kali baru disubmit. Boleh di next lagi. Nah, kemudian untuk tips mendaftar LPDP ya, teman-teman pasti butuh ya tips ini. Dan ini aku rangkum dari beberapa toko yang mungkin sudah menerima LPDP ya. Nah, di sini yang pertama itu eksplorasi. Dan walaupun terlihat seperti sepele, tapi eksplorasi itu menurut beberapa orang dan juga aku sendiri yang waktu itu mendaftar LPDP, ini mestinya akan takes time a lot. Dan ini akan mayoritas itu eksplorasi. Karena kita harus menemukan minat, karir, dan universitas jurusan yang pas yang akan nanti kita jabarkan di esai. Jadi kita tuh motivasinya apa, kemudian masalah yang kita temukan di negara itu apa, kenapa kita harus studi, kenapa kita kandidat yang tepat, itu semuanya bergantung pada eksplorasi. Jadinya pastikan teman-teman itu melakukan eksplorasi dulu sebelum melanjutkan ke tahap-tahap aplikasinya. Kemudian untuk dokumen, pastikan dokumennya itu sudah mantap. Untuk CV, pastikan teman-teman sudah punya CV akademik. Lalu untuk IELTS, jangan lupa juga untuk daftar IELTS, persiapkan IELTS itu berlakunya 2 tahun. Jadi jangan terlalu lama setelah IELTS diambil, daftar segera universitasnya. Kemudian motivation letter, ini juga harus konsisten dan terhubung. Jadi past, present, future ya. Past itu latar belakang, pengalaman atau pencapaian, motivasi yang teman-teman miliki. Kemudian present itu mencakup apa yang sedang dilakukan sekarang. Terus kemudian menemukan sesuatu apa yang ingin diperbaiki dari negara Indonesia ini. Lalu hubungannya dengan bidang studi yang mau dicapai itu apa? Kenapa bidang studi ini bisa membantu teman-teman menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Kemudian juga pastikan ada benang merahnya. Jadi ceritakan pengalaman, kemudian aksi yang dilakukan, hasilnya apa, dan visi untuk ke depannya itu seperti apa. Nah, biasanya teman-teman juga pengalaman dari PDP yang dulu itu banyak gagal di seleksi substansi atau wawancara. Nah, ini kita ada metode namanya STAR. Dan ini juga umum banget diketahui oleh orang-orang. STAR itu singkatan dari Situation, Task, Action, Result. Ini mungkin aku kasih contoh ya. Dari dulu pengalaman kerja, Situation itu misalnya saat dulu aku bekerja sebagai IT spesialis di Bank BCA ya. Kemudian aku dipercaya untuk menjadi PIC dari beberapa project citizen developer. Nah, kemudian tugasku itu untuk memastikan project terdevelop dan terdeploy. Jadi IT ya, ada development dan deployment tanpa masalah sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Lalu actionnya apa? Untuk mencapai task-task tersebut, saya melakukan panduan untuk bisnis unit,
Kemudian juga harus sesuai dengan requirement SE yang sudah ditetapkan. Kemudian memberikan support administrasi atau teknikal, dan juga follow up program secara reguler. Jadi pastikan memang sesuai dengan jadwal. Lalu resultnya, dengan cara tersebut yang sudah saya lakukan, saya berhasil memastikan development dan deployment berjalan dengan baik. Dan bisnis unit juga puas, efisiensi kerja mereka itu meningkat. Jadi pastikan jawabannya itu seperti itu. Ada latar belakangnya, kemudian ada aksi yang dilakukan, kemudian hasilnya apa. Lalu juga pastikan jawabannya itu jujur dan personal, motivasi asli, dan realistis. Jangan terlalu eh, dreaming ya, jangan terlalu bermimpi. Harus ada hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian juga alasan kuatnya ya, karena si LPDP ini tuh sebenarnya untuk menghasilkan SDM unggul supaya bisa kontribusi ke Indonesia. Jadinya alasan kuatnya itu ya memang untuk kontribusi ke Indonesia. Dan juga untuk substansi nih, pastikan juga latihan wawancara ya. Biasanya sih bagusnya teman-teman rekam, kemudian nilai jawaban yang sudah diberikan. Bisa juga minta sorry bukan rekomendasi, minta saran ke orang-orang yang sudah berpengalaman. Mungkin untuk tips itu aja, boleh lanjut ke berikutnya. Oke, aku lanjut ke beasiswa yang kedua dan ketiga, SISGP dan PWSTEM. Nah, untuk SISGP ini dan PWSTEM ini sebenarnya sumbernya dari sama, dari SI Scholarship, Swedish Institute, sama-sama si pemerintah Swedia ini, organisasi yang memberikan. Kalau SISGP itu bedanya, dia fully funded, sama-sama fully funded dua-duanya, tapi eh, kalau SSGP itu lebih ke untuk profesional global. Jadi kebanyakan untuk orang-orang yang sudah punya pengalaman kerja, dan cakupan negaranya juga lebih banyak, 33 negara. Sementara untuk PWSTEM, cakupannya sedikit, tapi lingkupnya juga lebih sedikit. Karena dia hanya untuk wanita, dan hanya dari 10 negara dari Asia dan Afrika. Dan jurusannya juga harus STEM, yaitu Science, Teknologi, Engineering, dan Mathematics. Untuk key deadlines-nya, sebenarnya agak mirip. Cuma kalau aku lihat di websitenya, entah kenapa PWSTEM ini nggak mencantumkan tanggal. Jadi hanya perkiraan bulan. Tapi agak mirip juga dengan SSGP. Sementara SSGP itu kasih tanggal, si PWSTEM ini hanya perkiraan bulan. Jadi kalau eh, mirip-miripnya itu, mereka itu akan buka program master itu pendaftaran di Oktober sampai Januari. Lalu nanti publikasi dokumen dan daftar program eligible itu akan diunggah di 12 November. Biasanya sih PWSTM juga sama ya, di November tanggal segitu juga. Biasanya akan mirip-mirip. Nah, kemudian eh, harapannya teman-teman sudah menyiapkan dokumen tuh sebelum portalnya dibuka. Jadi portalnya akan dibuka di awal Februari sampai 25 Februari kalau di SSGP. Nah, PWSTM ini dulu itu nggak ada upload ke portal. Sangat mandiri sesuai dengan universitas yang tentukan. Tapi dia ada kayak satu Google Form yang bisa diisi, dan itu cuma kasih tahu ke SI kalau kita tuh ada daftar ke universitas ini, dan si universitas ini tuh programnya itu sesuai dengan list. Jadi cuma kasih tahu aja gitu, bukan kayak unggah esai atau apa kayak SSGP. Jadi cuma notice ke si SI-nya. Nah, setelah itu untuk Maret nanti teman-teman akan terima hasil university admission-nya dulu, baru nanti Aprilnya pengumuman beasiswanya. Jadi eh, tahapannya sebenarnya sama, mungkin cuma beda tanggal aja di tiap tahunnya. Boleh di next. Oke, untuk benefit ya. Kalau SI ini agak mirip-mirip tapi mungkin lebih lengkap LPDP dikit ya. Jadi kalau SI ini dia lebih compact. Kalau SI itu dia mencakup biaya kuliah penuh, pastinya fully funded, dibayarkan langsung oleh SI ke Universitas Swedia. Jadi teman-teman kalau udah menerima SI itu udah nggak perlu pusing tentang tuition, karena SI itu sudah punya perjanjian khusus dengan Universitas Swedia, sehingga teman-teman itu udah nggak perlu pusing. Mereka akan bayarkan lebih telat dari tanggalnya, tapi universitas sudah paham. Jadinya teman-teman tidak akan ditagih uang kuliah apapun. Kemudian tunjangan hidup bulanan, teman-teman akan terima 12.000 krona. Kalau untuk yang sekarang, tahun ini, dan untuk
tahunku juga 12.000 sih. Dan itu cukup sih, sangat cukup. Dan untuk travel grant, ini akan dibayarkan saat teman-teman datang, teman-teman akan terima semacam kartu uangnya, itu dibayarkan tunjangan bulanan beserta travel grant langsung. Nah, jadi ini sistemnya reimburse, teman-teman pesen tiketnya dulu, baru nanti akan dibayarkan saat sampai. Kemudian jaringan profesional, teman-teman akan dimasukkan ke semacam network for global profesional dia. Jadi networknya itu eh, bocoran sedikit tuh kayak akun Microsoft yang terintegrasi dengan SI gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya, oh aku butuh pengembangan tentang profesional nih atau leadership atau apa, nanti tuh SI bisa kayak kasih, oh ini kita ada seminar leadership nih, kamu bisa datang ke Stockholm, kita bayarin gitu. Jadi enaknya itu benar-benar disupport kalau misalkan masuk ke jaringan profesionalnya ya. Nah, lalu setelah lulus kita tuh nggak dilupakan ya. Sebagai awardee, kita akan dapat akses ke alumni networknya. Jadinya benar-benar bisa saling sharing informasi. Nah, menurutku SI itu kelebihan itu di sini. Karena dia tuh sangat memperhatikan uh, ketika belajar dan sesudah belajar ya gitu. Benar-benar networknya itu diperhatikan. Dan juga informasi sedikit ya, karena kemarin aku sempat lihat pertanyaan sebelum webinar ini, diperbolehkan nggak sih untuk bekerja? SSGP dan PWSTM ini tuh diperbolehkan ya. Bahkan kemarin aku baca term and condition itu tidak di state jamnya, tapi teman-teman harus prioritasi studi karena tujuannya itu untuk belajar, bukan untuk bekerja di Swedia. Untuk SI, SGP, dan PWSTM ini. Boleh di next. Oke, untuk tahap pendaftarannya, teman-teman bisa apply master program seperti yang tadi ya, akhir sama Oktober 2025 sampai Januari 2026. Kemudian SI Scholarship-nya di Februari 2026, Master Announcement-nya di Maret 2026, dan yang ditunggu-tunggu scholarship-nya itu di April 2026. Tapi biasanya sebelum scholarship SI ini, teman-teman bisa daftar University Scholarship, dan itu pengumumannya itu sebelum SI biasanya. Nah, kemudian untuk publikasi daftarnya itu di bulan depan ya. Jadi pastikan teman-teman mendaftarnya itu sesuai dengan program yang sudah di list, sehingga bisa dikonsider untuk scholarship-nya. Oke, boleh di next lagi. Nah, untuk tips dan strateginya, ini yang aku rangkum aja ya dari SSGP, karena kemarin aku sempat tanya-tanya orang SSGP juga dan PWSTM. Kalau SSGP itu pastinya sih yang sangat-sangat disebut oleh orang-orang ini adalah esai dan dokumen. Itu benar-benar harus lengkap. Teman-teman harus ikutin semua instruksinya. Dan juga pastikan apa yang diminta itu sudah dicakup di dokumen, esai, semuanya itu sudah ada di situ. Mungkin aku sebutin dikit yang 3 hal yang akan diminta. Yang pertama itu working proof. Eh, ini boleh dimasukkan pengalaman part-time atau full-time. Boleh dimasukkan, tapi maksimal 3 tempat kerja dan total itu 3.000 working hours minimal. Nah, ini sepertinya sih udah sempat diketahui oleh teman-teman ya, karena dari tahun ke tahun sepertinya mirip-mirip. Tapi kalau untuk internship tuh aku agak ragu itu bisa dimasukkan apa enggak. Dan tahun lalu aku juga daftar SGP tapi nggak masukin. Karena ibaratnya tuh internship itu masih belajar kerja. Proyeknya juga belum terlalu krusial untuk perusahaan. Jadinya aku nggak berani untuk masukin gitu. Dan masih dibantu oleh orang-orang. Nah, kemudian untuk leadership. Nah, ini juga boleh teman-teman uh, remind gitu ya. Nah, kalau si leadership ini sebenarnya nggak harus pengalaman tingkat manajemen sih. Nggak harus jadi manajer atau leader di satu company gitu. Teman-teman bisa, misalkan pengalaman untuk dipercaya satu project, itu bisa dimasukin. Atau dulu tuh aku ada pengalaman sebagai trainer materi low code. Nah, aku masukin itu juga nggak apa-apa. Itu termasuk salah satu leadership. Nah, tambahan juga, ini untuk SSGP, pastikan teman-teman tuh dapat rekomendasi yang orang-orang itu tuh bisa rekomendasinya detail, kuat gitu. Kalau teman-teman itu calon yang bagus untuk dipertimbangkan. Dan juga tunjukkan inovasi atau inisiatif yang dilakukan oleh teman-teman. Karena si SSGP ini sebenarnya nyarinya orang-orang yang bisa jadi inisiator gitu, change maker untuk ketika balik ke negara itu bisa memberikan satu inisiatif
beberapa lah, banyak lah inisiatif yang bisa mengembangkan negara. Jadi ini salah satu upaya Swedia untuk mengembangkan negara-negara seperti Indonesia. Kemudian untuk PW STEM. Nah, PW STEM ini sebenarnya agak baru, tapi eh, berdasarkan pengalamanku ya, PW STEM itu orang-orang tuh agak banyak yang nggak keterima karena mereka itu fokusnya ke satu kampus yang lumayan terkenal. Nah, jadinya untuk kampus-kampus lain tuh tidak dieksplor oleh mereka. Dan sebenarnya PW STEM itu cuma menerima 2 awardees per tahunnya untuk per kampus. Jadi kalau misalkan teman-teman ngincar satu universitas mayoritas aja nih, dan universitas lain nggak dieksplor, itu saingannya akan kompetitif sekali. Jadi boleh teman-teman eksplor sebanyak-banyaknya kampus yang sesuai dengan jurusan teman-teman, dan juga semuanya itu sebenarnya berstandar internasional untuk Swedia. Jadinya jangan khawatir, pasti teman-teman akan mendapatkan pendidikan yang bagus di Swedia ini. Kemudian juga perhatikan aturan apply-nya karena berbeda tiap kampus. Karena ini sistemnya kampus yang akan menyeleksi. Jadinya perhatikan peraturan kampusnya. Lalu eh, biasanya teman-teman banyak yang nanya nih, kalau PWSTEM kan nggak perlu pengalaman kerja. Ini perlu relevansi nggak ya dengan bidang kerja dulu atau pendidikan dulu? Nah, menurutku akan jadi poin yang penting kalau teman-teman punya sebenarnya. Tapi bisa jadi kalau misalkan ada experience, kenapa sih bisa menemukan masalah ini dan kayaknya bisa diselesaikan dengan studi di PWSTEM ini deh. Nah, mungkin itu bisa juga diberikan ya di esainya, atau itu biasanya esai universitas sih. Bisa dicakup di universitas, university essay-nya. Lalu juga berikan rencana kontribusi yang bertampak. Jangan lupa ini tuh untuk mengembangkan Indonesia juga sebenarnya. Jadi berikan rencana kontribusi. Boleh di next. Oke, untuk SSGP PWSTM paling itu, lanjut lagi ke Erasmus. Kalau Erasmus ini sebenarnya program master yang diselenggarakan oleh beberapa kampus di Eropa, join master ya. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan 2 atau lebih gelar tergantung banyaknya universitas yang tercakup di programnya. Contohnya itu Lund University, dia ada buka Data Science of Human Multimodal Communication. Kemudian University of Gothenburg, itu ada Human Rights Policy and Practice. Karolinska Institutet, itu ada Public Health in Disasters. Uppsala, dan dia ada buka Global Market and Local Creativities. Dan Luleå, University of Technology, dia itu ada Advanced Materials Science and Engineering. Nah, untuk program-programnya ini bisa berubah sesuai dengan ketentuan, jadi pastikan teman-teman kunjungin lamannya ya. Boleh boleh di next lagi. Nah, selain yang tadi itu mungkin full scholarship ya. Teman-teman juga bisa sebenarnya kalau misalkan eh, jaga-jaga nih, kalau full scholarshipnya yang sangat kompetitif ini nggak dapet, tapi pengen banget belajar di Swedia, itu bisa juga co-funding itu jadi opsi. Contohnya, teman-teman bisa apply university scholarship. Itu adalah beasiswa yang diberikan langsung oleh universitas. Biasanya setiap universitas punya yang kayak gini. Contohnya itu Uppsala Global Scholarship. Dia itu tuition fee diskon juga. Excel Adler juga. Excel Adler itu 100% setauku. Jadi lumayan, teman-teman tinggal uh, spend untuk biaya hidup aja gitu. Jadi tuitionnya itu udah nggak perlu khawatir. Kemudian ada tuition fee waiver dari EIT, European Institute of Innovation and Technology. Ini juga mendukung program master bidang teknik, teknologi, dan inovasi dalam bentuk tuition fee waiver. Jadinya semacam diskon uang kuliah juga. Contohnya itu ada di KTH, jurusan Data Science. Boleh di next. Dan untuk yang lainnya, ini ada beberapa scholarship yang lainnya. Contohnya itu dari Temasek Clean Energy Scholarship. Ini dari Temasek Singapura. Kemudian ada United Nations Scholarship World Maritime University. Ini dari PBB ya. Dan juga ada IKEA and Cedra Scholarship. Ini di Linnaeus University. Ini adalah gabungan dari IKEA dan Cedra. Dia memberikan scholarship. Tapi jurusannya setauku tentang forestry ya. Dan juga kalau visa dependent ini lebih ke teman-teman ketika nanti studi, itu bisa mendapatkan visa dependent ya, yaitu izin tinggal untuk keluarga mahasiswa internasional.
Nah, jadi kalau mau bawa pasangan atau anak itu bisa ikut. Nah, nanti lamanya visa itu akan disamakan dengan lamanya visa studi utama. Boleh di next. Lalu untuk doctoral atau PhD, ini bentuknya ada dua, employee recruitment ya, seperti yang sempat disinggung di sesi pertama. Jadinya nanti akan semacam diunggah di laman universitas. Kita buka PhD position untuk jurusan ini, dan nanti teman-teman bisa apply, ada semacam step by step-nya, dan juga syarat-syaratnya. Dan juga untuk case tahun tahun ini atau tahun kapan ya, tapi di sini ada satu yang pakai LPDP funding juga untuk S3. Nah, lengkapnya nggak akan dibahas di sini, jadi nanti ada webinar khususnya kira-kira Februari atau Maret. Teman-teman bisa tetap uh, update ya, tetap pantau si PP Swedia ini nanti akan memberikan webinar-webinar apa, karena pasti akan berguna. Oke, oke. Berarti sesiku sudah. Aku harap teman-teman bisa mendapatkan funding yang cocok ya untuk sekolah di Swedia ya, untuk menempuh pendidikan. Good luck teman-teman semua. Semoga kita nanti bisa uh, ketemuan ya di Swedia. Thank you. Thank you, Karut. Oke, ya kita masuk Q&A session. Tapi aku pengen ngasih tahu bahwa ini webinar series. Jadi ini yang webinar kedua. Nanti ada webinar ketiga, yaitu tentang workshop writing ya. Eh, supaya aku nggak salah, aku baca dulu. Ya, Desember ada webinar terakhir di series ketiga PPSOD dengan Etude. Itu writing workshop. Eh, pantau Instagramnya PP Swedia dan Etude Education ya. Oke, ya kita Q&A. Aku pengen ngundang Karut dan Kak Stella untuk showcam lagi. Kita akan, ya mungkin akan bentuknya sharing ya, kayak ngobrol-ngobrol, tanya jawab. Eh, Nanti mungkin aku lempar ke Kak Stella atau Kak Ruth yang pengen jawab gitu ya. Oke, coba nih, ini panjang. Ini lumayan banyak dan seru jawab pertanyaan-pertanyaannya. Aku coba scrolling-scrolling dulu ya. Oke, ada yang belum kejawab kah? Oke, sebagian udah dibantu jawab sama Kak Suci. Oke, ini ada pertanyaan nih. Mau tanya. Pertama, ada langsung tiga pertanyaan. Jadi kita akan ada Q&A-nya lumayan panjang, jadi sejaman. Jadi kalian boleh nanya apapun di sini. Kalau yang belum kejawab nanti kita jawab langsung dengan langsung Kak Novi sama Kak Stella sama Kak Ruth. Nanti untuk yang angkat tangan mungkin nanti akan aku kasih sisi untuk ngomong ya. Tapi kita pengen coba ngobrolin yang di chat dulu. Oke, ada yang tanya nih dari Vida Aivia Cusna. Mau tanya, ada tiga pertanyaan. Apabila tidak dapat beasiswa SSGP atau LPDP, kalau semisal dapat beasiswa parsial universitas, berapa kira-kira biaya yang perlu disiapkan? Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya adalah, dapatkah international student mengajukan student loan di Swedia? Ketiga, seberapa realistiskah studi S2 sambil bekerja dan part-time? Oke, mungkin yang pertama dulu nih. Apabila tidak terima SGP atau LPDP, dapat beasiswa parsial dari universitas, bisa atau biasanya perlu berapa kayak gitu. Ada yang mungkin udah riset-riset sebelum, coba nih, sebelum dapat LPDP, saya riset nih, hitung-hitung kira-kira butuh biaya berapa. Oke, Kak Stella atau Kak Ruth mau jawab? Oke. Atau kakak-kakak dari PP Swedia, kalau Karut ya, ke Stella gimana Kak Stella? Kalau dari pengalaman aku sih untuk biaya ya sebenarnya ini balik lagi tergantung ke kota mana gitu. Kalau aku kan ke Lund, Lund itu dan Stockholm itu berbeda, sangat berbeda. Jadi untuk eh, kayak aktual harga atau biayanya berapa itu aku tidak bisa memberikan yang in spesifik karena teman-teman juga harus research kayak tiap kota itu beda-beda biaya hidupnya dan lain-lain. Untuk parsial beasiswa itu tergantung ya kayak universitas mana dapat beasiswanya karena tiap tiap universitas itu kan beda-beda dapatnya berapa. Eh, dan biasanya kalau untuk biaya itu tergantung dari bank statement Visa juga nggak sih? Karena
Karena kan sekarang kan ada requirement-nya untuk visa itu bank statement per bulannya berapa. Kayaknya untuk Swedia sekarang tuh minimal 10.800 kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Nah, 10.800 sek. Nah, itu teman-teman bisa convert sendiri ke IDR berapa untuk biaya per bulannya. Kayaknya itu harus perlu disiapkan dari situ sih, kalau menurut aku. Itu untuk pertanyaan pertama. Oke, aku izin nambahin juga kali ya Kak. Ya. Untuk yang biaya hidup, biasanya universitasnya masing-masing ada pos tuh. Kebetulan di kampusku mereka tuh kayak awal-awal kita masuk tuh ada pos berapakah kira-kira biaya spending yang bisa kalian gunakan untuk untuk akomodasi, untuk groceries, untuk buku. Bisa dicek dikepoin ke Instagram universitasnya masing-masing itu juga bisa nambah karena beda kota bener beda kota akan beda kebutuhan gitu eh, biayanya. Karut mau nambahin? Tahu udah kita lanjut bisa yang kedua? Oke. Nah ini dapatkah international student mengajukan student loan di Swedia? Nah ini pertanyaan menarik nih. Ah, Kayaknya ada yang bisa jawab nggak teman-teman atau berdasarkan pengalaman gitu? Atau dari teman-teman PP Swedia mau bantu jawab? Atau dari Aku Kak Suci? Iya. aku bantu jawab deh. Oh boleh Kak Stella. Ini student loan-nya maksudnya dari pemerintah Swedia ya? Sepertinya. Iya, aku pernah ada informasi terkait ini sih untuk international student. Kalau non-European tentunya tidak bisa, kecuali European student. Nah, untuk non-European student itu karena aku pernah menanyakan ini sih sebelumnya terkait student loan di Swedia. Karena kan mereka student loan ini kan nggak sembarangan untuk di request ya, dan mereka juga pasti akan menelaah nih ini paspornya kita tuh dari mana, maksudnya kita berasal dari negara mana gitu. Dan mereka akan menganjurkan kita untuk mencari beasiswa lain. Maksudnya mencari beasiswa seperti SI atau mungkin beasiswa universitas dan lain sebagainya. Kalau untuk student loan itu mereka lebih memprioritaskan untuk European student gitu. Oke, oke. Oke. Ya, eh menarik untuk yang student loan itu ya. Sekarang pertanyaan ketiga, seberapa realistiskah studi S2 sambil bekerja part-time? Apakah ada yang part-time, ada yang student job, Kak Ruth atau Kak Stella? Mungkin teman-temannya yang lagi part-time. Mungkin aku pengen sharing sedikit ya. Ini kayak aku baru first year student juga. Cuma ngelihat dari pengalaman teman-teman nih. Menurut aku kalau misalkan bidangnya itu teknik, itu menurut aku akan butuh waktu untuk adaptasi juga. Mungkin social science juga butuh sih. Jadi menurut aku untuk first year akan ada waktunya teman-teman harus adaptasi dulu sama cara studinya. Jadi menurut aku part-time itu kurang realistis untuk pertama-tama. Tapi aku banyak lihat juga teman-teman, apalagi dari negara-negara lain yang part-time setelah sudah adaptasi gitu. Mereka udah mulai biasa, mereka akhirnya bisa untuk part-time. Nah, tapi pastikan juga realistis dengan plan studinya, karena tetap harus prioritas studi. Itu nanti kayak dipertanyakan juga kalau misalkan studinya itu sepertinya terbengkalai gitu. Bahkan banyak nggak lulusnya, harus banyak retake karena kerjaan. Jadi teman-teman tetap harus prioritasin studi karena sebagai student. Dan juga sebenarnya di universitas itu nanti banyak buka pendaftaran seperti student ambassador, kemudian juga nanti kayak ada marketing program gitu-gitu itu bisa diikutin karena nanti akan ada semacam honornya itu lumayan juga buat teman-teman tambahan biaya hidup. Paling itu sih yang aku tahu. Dan boleh tambahin juga ya. Oke, betul betul. Karena emang prioritas kita kan studi ya. Jadi part time mungkin bisa, tapi kalau kita emang udah berhasil adaptasi sama, ya kan kurikulumnya baru, terus lingkungannya baru, cuacanya apalagi ya kan, eh itu kita butuh adaptasi banget. Nanti mungkin ketika udah mulai beradaptasi ya part time mungkin. Apalagi kalau summer kayaknya katanya banyak kerjaan untuk student ya pas summer break. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Citra nih, terkait kebetulan karena satu alma mater sama Kak Stella, aku mau tanya untuk ijazah yang upload boleh yang versi translate English-nya aja atau harus upload bareng dengan ijazah asli?
Untuk transkrip langsung upload transkrip dengan SKS yang udah dimiliki aja atau perlu dikonversi yang ke ECTS. Wah, ini dokumen-dokumen nih. Ini penting nih pas di admission nih. Oke, ada yang mau jawab, teman-teman? Eh, untuk dokumen ya, aku Iya. waktu itu karena bener-bener karena di university admission itu nggak ada keterangan kayak ijazahnya harus begini, ini harus begini, ini harus begini kayak gitu. Aku masukin semua karena cari aman sih. Jadi aku masukin ijazah asli itu yang pertama, maksudnya ijazah asli in Indonesia. Terus aku juga masukin ijazah yang sudah di translate sekaligus sudah dilegalisir dan lain sebagainya. Dan transkrip aku cuman masukin yang sudah ditranslate by universitas yang dan juga sudah dilegalisir juga gitu. Jadi untuk Hmm. dokumen sih aku kemarin tuh kayak langsung masukin, cuman aku rename sih kayak in bahasa, terus ada juga in English, terus in English kayak gitu sih. Jadi kayak bener-bener dari segi rename-nya sih kayaknya harus lebih jelas gitu. Ini dokumennya apa dalam bahasa apa gitu. Oke, oke, oke. Karut mau nambahin? Ini mungkin udah cukup karena ini kan khusus universitasnya Mbak Stella. Oke, ya, nih jadi udah lumayan banyak yang jawab-jawabin di kolom chat dari tim itu atau PPI Swedia. Nah, biar lebih personal, sesi pertama tadi yang via kolom chat udah nih, kita lanjut ke yang mau langsung ngobrol nih, yang mau yang mau open mic, raise hand, terus nanti akan aku kasih. Oke, ada Raffi nih dari tadi. Thank you banget udah nungguin sesi satu jawab-jawabin kolom chat sampai sekarang masih pengen. Raffi, silakan open mic. Kalau mau open cam juga boleh. Halo, selamat sore waktu Indonesia, selamat pagi waktu Swedia, kakak-kakak. Itu izin mau nanya langsung ya, biar ada interaksinya langsung nih sama kakak-kakak. Gitu. Jadi aku kan S1 psikologi kak, gitu. Dan aku bekerja sebagai guru sekolah inklusi gitu. Banyak menangani anak kebutuhan khusus. Dan aku lihat yang jurusan-jurusan eligible di SISGP ini hanya ada satu jurusan yang terkait dengan keABK-an gitu. Di John Koping, jurusannya Intervention in Childhood gitu. Nah, tadi kan kita apa bisa untuk ambil empat jurusan ya untuk submitnya kayak gitu. Nah, kira-kira bagusnya apakah saya cuma ambil satu aja tuh yang di John Kopeng itu atau misalkan saya ambil satu yang intervention in childhood atau tiga saya ambil psikologi gitu di kampus-kampus yang lain. Itu sih Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang menarik. Ya, gimana nih? Ini berarti lebih ke strategi milih kampus di university admission ya. Dan apalagi ini cuman terbatas, cuman ada satu yang memang sesuai dengan background pendidikan gitu kan. Sisanya gimana? Ada ya mungkin ada saran-saran tips and trick dari Kak Stella Karut. Eh, Bentar, ini maksud pertanyaannya, jadi cuman ada satu universitas yang sesuai dengan yang diinginkan gitu ya? Iya Kak, betul. Oke, karena ini sama seperti pengalamanku, aku cuma daftar satu. Karena kan kita dikasih kesempatan empat universitas dan empat program, empat program dengan universitas yang berbeda. Nah, aku cuma milih satu sebelumnya, dan that's fine. Itu nggak apa-apa. Jadi kalau emang menurut kakaknya cuman ada satu yang emang udah pas banget sesuai dengan yang kakak mau dan sesuai dengan bidang kakak juga, kakak bisa milih itu gitu. Jadi fokus ke situ juga nggak apa-apa. Oke, Mm-mm. Karut mau nambahin? Hmm, sebenarnya kalau aku sih dulu 4 ya, walaupun Hmm. kayak aku akan memilih jurusan yang mirip-mirip punya satu esensi yang sama. Karena waktu dulu kan aku pengennya data science sebenarnya. Aku juga apply statistik, machine learning, dan ya semacam itulah. Punya esensi yang mirip-mirip. Karena menurut aku agak sayang, kalau aku ya, agak sayang 3 slot sisanya ini. Kalau misalkan kita nggak keterima, apalagi misalkan LUN gitu ya, itu agak kompetitif ya. Nah, nanti 3 slot ini kan bisa kita gunakan gitu. Kalau misalkan nggak keterima LUN, bisa keterima yang lain. Nah, jadi aku akan pastikan aku daftar sih 3 ini.
jadi empat semuanya kepake gitu. Biar aku keterima akhirnya di Universitas Swedia. Kalau aku gitu, POV-ku. Tapi Oke. oke juga ya. Thank you Kak Ruth. Aku mau nanya nih jadi sama Kak Stella dulu. Berarti kalau empat itu tiganya dikosongin atau tetap diisi yang sama kayak Kak Ruth tadi yang mirip-mirip? Tiganya aku kosongin. Oh oke ada dua tuh. Kalau memang Iya. ini bisa kayak Kak Stella atau kayak Kak Ruth gitu yang cari yang esensinya mirip-mirip. Mm-mm. Mungkin bisa dilihat dari kurikulum apa silabusnya dan sebagainya gitu. Iya, Kalau betul. misalnya mau pakai cara Kak Ruth atau cara Kak Stella yang cuma satu aja. Oke. Sebenarnya lebih aman caranya root sih. Oke, oke, Chance-nya oke. lebih cepat, maksudnya lebih besar kan? Karena kan kalau misalnya pilihan pertama nggak dapet, langsung dilempar ke pilihan kedua gitu kan. Nah, kalau aku kan chance-nya agak susah. Tapi sebenarnya kalau emang udah sesuai dengan requirement sih, udah pasti menurut aku bisa dapet sih. Oke. Oke, thank you Kak Stella dan Kak Ruth. Kak Raffi udah kejawab. Iya, sudah Kak. Terima kasih banyak, Oke, Kak thank you Firma. Kak Raffi. Oke, ada Kak Muhammad Norman nih. Boleh silakan open mic dan open cam Kak. Halo Kak, ini saya sekarang sedang lagi kuliah juga. Saya lagi mau mencari informasi tentang S3 nih untuk di Gothenburg, tapi saya mau mencari dulu di Gothenburg. Gothenburg itu biaya hidupnya rata-rata berapa ya? Dan cuacanya kayak gimana sih? Kurang lebih Oke, itu sih yang mau saya tanyain. oke, oke Kak Stella, Kak Ruth, apakah udah pernah ke Gothenburg kira-kira atau informasinya cuacanya kayak gimana? Atau mungkin dari teman-teman itu ada Mbak Lulung nih mau bantu jawab gitu ya, yang udah eh, tahu banget tentang Swedia nih, kampus-kampus dan biayanya gitu. Oke, siapa? Atau Kak Novi, Aku Kak kuliah Stella? di Gothenburg sih. Cuma kalau untuk biaya hidup, jujur eh kurang terlalu menghitung ya. Cuma sebenarnya kalau misalkan dipukul rata dari bandingin, walaupun Gothenburg itu dikenalnya sebagai kota kedua yang terbesar dari Stockholm, itu biaya hidupnya lumayan jauh lebih murah daripada Stockholm menurutku, apalagi tempat tinggal. Karena di sini student rate itu untuk Gothenburg itu tempat tinggal itu sekitar 4 ribuan, 4 ribu sampai 5 ribu itu masih dapat. Dan itu menurut aku sangat-sangat sufficient gitu buat student. Sementara Oh, kalau misalkan Stockholm itu sekitar 6 ribu sampai 8 ribu. Itu lumayan. oh, kalau saya di Uppsala dapatnya 6.000 Mbak. Itu mungkin apartemen sendiri atau student housing ya? Kalau student Itu housing dari itu student lumayan. housing Mbak. Untuk berapa ini? Biasanya mungkin ininya Satu orang, okupansi. satu Hmm. orang. Itu lumayan mahal sih. Cuma aku nggak terlalu tahu ya tentang Uppsala. Mungkin Uppsala memang rate-nya tinggi. Cuma biasanya kalau di pinggiran-pinggiran itu lebih murah sih. Bisa sampai 4 ribu sampai 5 ribu. Mungkin bisa dicari lagi. Kayaknya rate-nya itu segitu biasanya normal untuk Gothenburg. Hmm, Mm-mm. oke oke oke. Kalau Oke. pagi-pagi dingin nggak sih Mbak? Tempatnya menurut aku lumayan dingin sih. Kemarin malam pun -2 ya. Cuma Ini tadi pagi saya sepedahan -2 juga sih. iya, cuma menurut aku heater dan yang penting tuh kita punya winter coat yang sufficient, yang oke gitu untuk keluar-keluar itu udah cukup sih. Masih bisa kok hidup di sini. Oh, sama. Oh, berarti nggak beda jauh ya. Oh, makasih Mbak jawabannya. Iya. Thank you Kak Roman. Oke, oke. Oke, ada masih banyak nih di sesi ini tinggal terakhir kali ya untuk sesi yang Q&A melalui Resen nih. Oke. Hmm, tadi ada Kak Anita dari Papua kali ya. Ini yang agak jauh dulu nih kasih. Silakan Kak Anita. Halo, bisa dengar suara saya? Halo, ya bisa Halo Kak Kak, Anita bisa dengar silakan. suara saya? Oke, terima kasih. Em, saya mau bertanya terkait beberapa hal. Yang pertama itu letter of reference dan juga proof of work experience. Nah, ini saya ASN di daerah. Saya waktu baca-baca itu saya agak bingung.
level jabatan atau level pimpinan tertinggi yang harus kasih letter of reference dan work proof. Soalnya saya kan punya atasan lah seksi, tetapi apakah saya harus ke eselon 2 yang setara sekda atau apa? Mohon maaf, ini saya karena bergelut di bidang ASN, jadi saya kurang paham level mana yang harus saya minta tanda tangannya. Itu yang pertama. Saya rencananya nanti akan ambil Logistic and Supply Chain Management di LUN, dan ada dua kampus yang lainnya lagi, dua universitas yang lain lagi. Eh, tapi saya ini S1-nya teknik industri. S2 saya itu pernah sudah S2 satu kali ya, Kak. Itu Master of Global Development. Em, saya rencana mau ngambil S2 lagi nih, kalau bisa dengan SISGP, dan berharap bisa bisa dapat di Logistic and Supply Chain Management ini. Apakah ya yang mau saya tanyakan, apakah peluang saya untuk S2 yang dua kali ini ada begitu di SISGP? Eh, ya, dan ya satu Dia lagi yang terakhir telur mohon. dan satu lagi. Iya, oke. Halo Kanita, oke. Ya, tadi terkait dengan, Soal oke. Halo Kanita, pengalaman terputus. ya, Iya, tadi pas mau ke yang satu lagi keputus. Boleh diulangi? dan volunteer kalau tidak salah itu ada juga. Halo, oke, Ya, sorry maaf. Yang oh sorry, saya pindah dulu. Apakah sudah bisa dengar? ya, Sudah ya? ya. Oke. Yang kedua itu menyangkut peluang S2 kali kedua. Karena saya pernah S2 eh, jurusannya Master of Global Development. S1 saya itu agak berbeda. S1 saya itu teknik industri, seperti itu. Lalu saya kebetulan dapat beasiswa S2 itu karena work experience saya yang sudah lama, lebih dari 10 tahun di ASN. Saya pikir itu mungkin yang menjadi peluang saya keterima beasiswa. Padahal kan S1 saya tidak sinkron dengan S2 begitu. Lebih kepada pekerjaan yang sudah saya geluti sehari-hari. Sehingga saya itu masih mau belajar S2 lagi, berharap untuk bisa dapat SIS-GP ini di Logistic and Supply Chain Management. Nah, saya mau tanya, kira-kira peluang saya gimana ya kalau untuk S2 kali kedua ini? Itu pertanyaan kedua. Yang terakhir, mohon maaf, ini soal apa tadi saya tulis? Oh ya, eh oh no no no, saya pikir sudah cukup. Dua pertanyaan itu saja dulu untuk saat ini. Terima kasih, mohon maaf. Oke, thank you. Berarti yang pertama tentang letter of reference proof of leadership di ASN. Kedua adalah Ya, peluang second master degree untuk jurusan yang beda dari supply chain kalau nggak salah ya and betul, business. Oke, betul Kak. thank you Kak Adita. Aku pengen ya mungkin teman-teman ada yang punya temennya ASN atau punya pengalaman juga Kak Stella atau Kak Ruth. Kalau misalnya agak biar lebih spesifik mungkin ada Kak Tifa ini juga dari ASN. eh, Beliau dari PP Swedia. Mau jawab Kak Tifa open mic? Oke, oh, tapi mohon maaf ya kak ya, belum bisa on cam karena lagi di luar. Eh, izin jawab Kak Anita soal letter of reference itu, saranku mungkin bukan terbatas eselon 2 eselon 1 atau ini ya, tapi lebih ke atasan yang benar-benar kenal dengan sifat atau kepribadian kita dan yang benar-benar tahu kinerja kita bagaimana. Apa yang kita tulis di jadi nanti itu dari SI, mereka akan memberikan template apa saja yang harus dijawab oleh atasan. Dan pertanyaannya itu lumayan atau cukup spesifik ditanyain. Nah, karena itu makanya lebih baik atau saranku
kepada orang-orang yang beneran dekat. Kemarin aku rencananya mau minta ke sekretaris menteri, tapi setelah baca-baca pertanyaan itu, kayaknya sekretaris menteri akan sangat sulit menjawab pertanyaan yang sangat spesifik itu. Jadi sarannya atasan yang lebih dekat atau tahu dengan kinerja kita. Nah, tadi pertanyaan kedua itu soal apa sih? Second Yang master. eh, Peluangnya gimana? peluangnya linear atau enggak ya? Kalau Hmm. SI sebenarnya mungkin tidak terlalu mempertimbangkan tapi tidak terlalu mempertimbangkan soal jurusan kita sebelumnya. Karena ini merupakan beasiswa global profesional atau lebih ke eh, kinerja kita. Jadi yang akan dinilai itu lebih banyak soal pengalaman-pengalaman atau CV kita dan eh, motivation letter yang kita tulis di eh, form nantinya. Sekian, terima kasih Kak Yasir. Oke, thank you Kak Tifa. Kebetulan Kak Tifa nih ASN juga kan, jadi mungkin lebih enak ya, lebih spesifik kalau misalnya beliau yang jawab untuk rekomendasi untuk di ASN baiknya gimana. Oke, eh nah kalau nih biar biar relate ya, mungkin kalau di kantor nih, buat nambahin juga ya pertanyaannya. Mungkin ada yang kantor, kalau kantor gimana ya, swasta gimana ya, yayasan gimana ya. Kalau teman-teman nih Kak Stella atau Kak Ruth, ketika di kantor untuk surat rekomendasinya tuh apa nih penentunya? Apakah sama kayak Kak Tifa yang memang bisa jelasin spesifik untuk bisa ningkatin ya motivation letternya gitu? Sharing juga dong, boleh dong Kak Stella dan Kak Ruth. Kak Ruth, boleh silakan. Aku mirip si apa tadi Katifa. Jadi aku kemarin tuh aku juga takut sebenarnya kalau atasan langsungku itu takutnya kurang objektif, takutnya subjektif. Jadi aku minta ke masih ada orang yang bisa merekomendasikan aku, kenal aku. Cuma mungkin bukan atasan langsung, misalkan HR. Tapi dulu aku minta ke manajer yang satu lagi gitu, bukan atasan langsungku. Jadi dia bisa merekomendasikan aku, dia punya kayak wewenang. Cuma mungkin nggak sedetil itu untuk tahu kerjaanku ya. Jadi waktu itu caranya aku membuatkan dulu strukturnya, kita review bareng. Terus kalau misalkan memang kita berdua udah setuju, dia juga udah setuju untuk tanda tangan, baru ditanda tangan gitu. Jadi bisa dengan cara itu. Kita buat dulu, nanti di review bareng, baru nanti beliau akan tanda tangan dan dicap. Tapi nggak Oh, harus atasan yang langsung kok kalau di jadi kantor. nggak langsung bos kita langsung bisa ya, Mm-mm, asisten manajer atau supervisor gitu kan? bisa. Oke, Kak Stella ada pengalaman juga terkait dengan surat rekomendasi kalau di beasiswa? Kalau aku sih untuk surat rekomendasi, kebetulan karena atasanku sangat support untuk karyawannya sekolah lagi, jadi aku sangat disupport. Apalagi programku yang sekarang di master itu sangat relate dengan apa yang akan aku kerjakan nanti di Indonesia gitu sih. Maksudnya lebih ke kayak mereka mau kita untuk banyak belajar sih, lebih lebih tepatnya begitu. Jadi untuk proses surat rekomendasi waktu itu sih aku nggak menjadi kendala ya. Yang penting Oke, kuncinya oke. komunikasi itu sih. Oke, oke, nice. Tadi ada yang di mungkin yang di bold, mungkin jangan lupa tanda tangan sama cap ya dari perusahaan atau pemberi rekomendasi ya. Oke, kalau misalnya ragu dokumen udah bener atau enggak, mungkin bisa konsultasi ke Etude Indonesia ya untuk dokumen-dokumen untuk biar mungkin di review dan sebagainya kayak gitu. Jadi eh, ya mungkin habis ini bisa bisa mungkin bisa hubungin tim Etude. Oke, kalau untuk dokumen, ya mungkin masih tadi kalau dari eh, teman-teman nih masih ada boleh deh satu lagi gitu yang Raisen sebelum kita go through untuk jawab-jawabin yang di form ya. Oke, ada Muhammad Muhibul, ada Aulia, ada Zikria. Oke, mungkin Muhammad Muhibul dulu nih untuk di Oke, sesi baik. tanya jawab Q&A angkat tangan di sesi kedua. Eh, Oke, silakan. siap. Berarti langsung aja ya, Kak ya? Mhm, boleh, boleh. Oke, baik. Terima kasih Kak Ruth sama Kak Stella ya yang sudah menjelaskan eh, tentang materinya tadi ya, Kak.
ini saya izin bertanya Kak, terkait dengan ini pengalamannya selama di Swedia Kak, dan juga kenapa sih dulu eh, memilih Swedia sebagai kampus selanjutnya untuk berkuliah gitu. Terus kemudian ketika udah kuliah ini tuh sebenarnya apa aja sih misalnya keunikan ataupun aktivitas-aktivitas yang akhirnya itu eh, misalnya sesimpel aktivitas hariannya yang berbeda dibanding di Indonesia dulu, dan juga eh, misalnya itu menjadi masalah, gimana sih solusinya yang ketika ngadepin sekarang ketika tinggal di Swedia itu. Kurang lebih seperti itu Kak pertanyaannya. Terima kasih. Oke, thank you. Ah, Mas Muhibul nih, menarik nih pertanyaannya lebih ke experience terus kayak ada culture shock nggak ketika masuk ke Swedia kuliah belajar adaptasi lingkungan dan sebagainya gitu. Terus bagaimana menghadapi culture shock tersebut. Oke, Kak Stella gimana? Mungkin mau sharing-sharing experience dan culture shocknya dan bagaimana beradaptasinya. Oh, oke. Dari pengalamanku ya. Oh, tadi pertanyaan awalnya terkait kenapa memilih Swedia ya. Mhm. Oke, sebenarnya Betul ini Kak. jadi ini seru sih untuk bahas ini karena awal-awal aku sebenarnya cukup galau dalam memilih universitas, terutama dari segi negara dulu ya, kayak karena kan universitas kan banyak banget kan, kayak yang bagus-bagus gitu, berdasarkan QS ranking lah, apalah inilah gitu kan. Cuman pada awalnya itu sebenarnya aku nggak pernah memilih Swedia pada awalnya. Tapi karena waktu itu aku sedang komunikasi sama atasanku, kita mau fokus untuk belajar terkait energi renewable, dan kita research bareng sama atasanku saat itu, dan kita menemukan, oke, Swedia adalah negara yang tepat. Tapi universitas mana? Nah, disitulah menjadi tugasku sendiri. Aku research terkait universitas yang ada di Swedia. Kan Universitas Swedia itu banyak banget yang tadi sudah aku bahas di session satu. Awalnya kan aku pengen banget ke KTH karena aku masih kedoktrin dengan QS ranking waktu itu. Maksudnya ranking universitas. Karena yang kita tahu KTH itu rankingnya oke banget kan di Swedia. Uh, cuman di satu sisi aku mencari fokus untuk lebih ke program. Karena menurutku ranking itu mm, menjadi yang awalnya menjadi prioritasku, tapi setelah aku pikir-pikir, sepertinya itu bukan menjadi prioritas. Nah, untuk research terkait program itu, aku lihat dari courses apa aja sih yang dipelajari di programku nanti. Nah, saat aku cek di programku yang sekarang, aku belajar apa aja, dan ternyata aku bisa mengkonkludkan bahwa oh itu adalah pilihan aku gitu. Aku mau belajar ini karena ini menjadi sesuai apa yang aku cari gitu. Gitu sih pengalaman untuk memilih universitas dan program. Terus yang kedua itu terkait culture shock ya. Eh, Sebenarnya yang paling utama culture shock itu pastinya adalah cuaca sih, karena kan cuacanya sangat berbeda ya di sini dengan Indonesia. Apalagi di sini negara dingin. Nah, itu menjadi salah satu culture shock aku sih. Dan itu juga mempengaruhi dari segi mood, dari segi produktivitas, dari segi eh, apa ya, waktu belajar dan lain sebagainya juga gitu. Yang tadinya kalau ada matahari kita tuh semangat, tapi karena di sini matahari semakin jarang, misalnya di winter, jadinya malas. Nah, itu sih yang jadi struggling awal aku waktu di sini. Untuk memecahkan itu, kalau aku sendiri karena aku suka olahraga dan aku suka join komunitas di sini untuk olahraga terutama, aku lebih ke join aktif ke situ sih, kayak aktif untuk koneksi, networking melalui olahraga itu gitu. Dan menurut aku itu help banget, maksudnya itu sangat membantu untuk bisa bangkit dari kemalasan cuaca di Swedia, terutama di winter gitu. Itu menurut pengalaman aku sih. Thank you, Kak. Oke, thank you pengalamannya nih siap-siap nih baru tahun pertama aku juga akan winter berarti kayaknya tipsnya berguna juga buatku. Oke, Karut gimana selama 3 bulan di 3 bulan ya 2 bulan 3 bulan lah di Swedia terus kenapa milih Swedia gitu?
Kalau aku sebenarnya pengalamannya itu agak, kalau misalkan orang-orang tuh eksplorasi program udah tertata, aku tuh agak kurang tertata ya sebenarnya. Jadi tuh aku lebih sebenarnya aku pengen mencari sesuatu yang baru aja gitu saat kerja itu kan lumayan monoton ya. Terus aku ingin mencari satu pengalaman baru aja gitu. Jadi aku tidak ada kayak eksplorasi, oh pengen data science atau apa itu sebenarnya dulu tuh nggak ada. Nah kemudian tuh lewat di YouTube, nah itu tuh ada tentang SSGP, tentang PWSTEM itu baru saat aku kunjungin webnya. Nah, pas aku lihat-lihat jurusannya itu lumayan, ada yang mirip-mirip sama background S1. Nah, jadi kayak data science, terus machine learning, terus information system. Nah, aku coba untuk apply lah. Data science itu dulu aku apply karena bisa masuk ke dua-duanya. Ini informasi juga ya buat teman-teman kalau SSGP dan PWSTEM itu bisa disatukan. Jadi teman-teman bisa apply dua-duanya. Nah, aku cari jurusan yang bisa apply dua-duanya biar change-nya makin tinggi. Nah, jadi itu sebenarnya benar-benar scholarship oriented, bukan karena aku pengen data science banget. Setelah ternyata, eh oh oke lumayan cocok juga sih silabusnya dan dapat semasa di sini sih menurut aku culture shocknya itu ketika ngadepin orang-orang yang di sini. Karena di sini itu agak beda dari Indonesia. Mereka itu sangat menghargai privacy. Jadi mereka tidak akan kalau misalkan kayak misalkan kita di satu perkumpulan gitu di pesta. Nah, mereka itu tidak akan kayak bertanya, oh, lu sendiri ya, mau join nggak gitu? Kamu sendiri ya, kamu mau join nggak grup kita? Nah, itu mereka tidak seperti itu. Mereka akan menghargai privacy, takutnya mengganggu. Nah, jadi lebih baik tuh kita yang approach dulu gitu. Kita kan sebagai orang Indonesia budaya Timur suka sosialisasi, komunikasi. Kita harus approach dulu dan mereka akan ramah sekali gitu. Jadi itu sih cara adaptasi dan benar kata Castella tadi, cari komunitas. Karena itu akan banyak orang internasional, kita akan banyak networking, kita juga akan jadi lebih kenal sama lokalnya. Paling gitu sih kalau pengalaman aku. Thank you. Thank you. Menarik, menarik, menarik. Izin aku share juga ya pengalamanku. Aku pengen beasiswa Swedia ini tuh dari 2018 guys. Baru berangkatnya 2025 gitu. Ya, ini juga gak sama kayak Karut nih. Nah, kebetulan bisa dapet beasiswa karena lihat YouTube-nya Kak Suci gitu kan. Terus akhirnya ketemu itu, dia tiap mau submit dokumen selalu nanya ke mereka. Jadi kalau teman-teman masih ini bisa ikut jasa, bisa coba jasanya itu untuk ya nyobain apa untuk cek dokumen atau pamflet dan sebagainya ya. Jadi biar ada yang directionin gitu. Oke, kita lanjut ke sesi ketiga Q&A tapi lewat form dulu ya untuk Aulia. Thank you udah angkat tangan nanti dulu ya. Nanti kalau misalnya ada kesempatan kita akan buka lagi. Oke, coba aku cek dulu formnya untuk tanya jawab. Tapi ada sebagian yang udah kejawab ya. Mungkin kalau redundant udah kejawab di chat dan aku jawab ini eh, aku aku akan tanya ya. Nah, ini yang tadi belajar sambil kuliah udah kejawab. Terus, nah ini menarik. Pekerjaan setelah lulus di Swedia, apakah terbuka untuk imigran? Gimana nih, teman-teman punya senior atau pengalaman lihat, ya mungkin kenalan orang Swedia yang udah kerja di sini. Ya mungkin salah satunya Kak Suci sebagai founder itu yang udah kerja di Swedia ya. Mau sharing juga mungkin kali nanti. Oke, mungkin dari teman-teman dulu Karut, Kak Stella gimana ngelihatnya? Apakah terbuka untuk pekerja imigran atau untuk ya mungkin kalau untuk anak kuliah ini ya ada apa internship maybe itu buka nggak? Dia mau jawab? Atau kita langsung lempar ke Etut aja nih? Oke, kita langsung lempar ke itu aja nih Kak Lulung atau Kak Suci, gimana apakah pekerjaan lulus di Swedia terbuka untuk imigran? Halo, suaraku kedengeran nggak? Ya, Sorry, lagi nggak bisa on cam. Hai, Kak Yasir. Hai, Kak Ruth Kastela. Dari tadi aku mendengarkan cerita kalian, keren-keren. Bantu jawab untuk pekerjaan ya tadi ya, topiknya ya. ya, Pekerjaan setelah studi untuk imigran. Sebenarnya mungkin kurang lebih jawabannya mirip kayak jawaban Kak Ruth sama Kastela tadi. Ini benar-benar tergantung sama bidang apa ya yang kalian pelajari, tekuni, atau apakah di Indonesia pernah kerja itu sebelumnya.
dan di sini mau kerja di bidang yang sama atau sama dengan kuliah yang akan kalian ambil. Di sini sangat menekankan skill sebenarnya dan juga network, aku bisa bilang. Jadi selama kuliah nantinya, atau kayak kakak-kakak yang lagi kuliah itu diperbanyak bener ikutan organisasi, klub atau network, baik di kampus ataupun coba magang selama kuliah, karena nantinya biasanya rekomendasi dari orang yang pernah kerja bareng sama kalian itu yang sangat berpengaruh untuk nantinya kalian antara kerja di kantor yang sama atau kerja di kantor lain di antara bidang tersebut. Masih possible kok untuk dapat kerja di Swedia, tentunya nggak ada yang nggak mungkin ya, selama kita coba terus apply. Nanti kalau teknisnya kompleks, sedikit kompleks lebih kayak apakah perusahaannya mau sponsorin kalian atau enggak, apakah nanti salary-nya meet sama union approval, apa ya istilahnya, serikat pekerjanya Swedia atau enggak, dan juga apakah Migrationsverket nantinya approve work permit kalian atau enggak. Tapi possible kok, masih banyak um, apa ya bidang yang cari international worker di sini, khususnya kalau kalian dari bidang STEM. Aku bantu Oke. jawab itu aja. Oke, thank Thank you, you. Suci. Menarik nih buat yang mau kabur aja dulu via jalur beasiswa ya. Oke, eh ini menarik. Ada pertanyaan yang spesifik buat SSGP dan PWI STEM. Mungkin dari PW STEM dulu nih kali. PW STEM mewajibkan background pekerjaan yang linear tidak? Dan kalau switch karir gimana? Nah, switch karir itu gimana? Mungkin yang kayak agak nggak terlalu linear. Kalau tadi kan Karut lumayan agak linear ya, agak ada ya percabangan lah dari IT. Itu gimana Karut? Hmm, berpikir sebentar. Em, Pas ini sih, kalau PPSTEM ini kan benar-benar depend on universitas. Universitas itu yang Hmm. merekomendasikan, SI nanti tinggal mengumumkan. Nah, jadi Hmm. universitasnya ini biasanya akan memberikan SI, kayak tolong dong tulis SI, kenapa sih kamu mau apply ke scholarship kita? Nah, biasanya pasti dia akan eh, cari orang yang benar-benar butuh beasiswa itu. Misalkan, oh di negara Indonesia ini kemarin sih aku sebut eh, Indonesia ini mungkin kurang data driven ya, intuisinya itu, sorry, data driven keputusannya ya, lebih banyak bergantung pada intuisi kayak kira-kira semuanya. Nah, terus aku bilang kalau di Indonesia itu seperti ini gitu. Nah, aku nggak terlalu nyebut, memang aku nyebut pengalamanku, tapi sekilas aku lebih nyebut masalahnya. Nah, kemudian aku bilang, sepertinya aku bisa nih menyelesaikan masalah ini kalau studi ini. Nah, menurut aku mungkin bisa juga teman-teman tuh seperti itu. Menemukan masalah ini, atau misalkan ada pengalaman apa yang mungkin gak linear sama pendidikan, tapi ada pengalaman untuk belajar ini, jadi lebih ngerti nih, problem ini sangat krusial nih, kalau misalkan bisa diselesaikan dengan studi ini, oke banget gitu. Diajukan ke universitas, menurut aku akan jadi poin kuat gitu, untuk mereka mempertimbangkan sebagai worthy. Eh, ya seperti itu. Jadi nggak mustahil sebenarnya kalau misalkan nggak benar-benar linear. Cuma akan sangat mendukung kalau udah punya pengalaman, walaupun bukan background pendidikan ya. Mungkin kalau punya background pendidikan akan lebih kuat lagi gitu. Iya, Mungkin iya. itu sih yang opini. Oke, nice. Thank you, Kak Ruth. Oke, nah ini ada pertanyaan dari form untuk dua-duanya nih. Kan tadi kalau dilihat pengalaman sambil kerja ya. Gimana cara bagi waktu kerja dengan ngejar persiapan beasiswa masing-masing? Karena kan ya kerja kita kan lumayan ya 40 jam per minggu gitu kan. Terus harus kayak submit dokumen, belajar IELTS dan sebagainya. Gimana tips-tipsnya mungkin? Stella mungkin boleh? Oh, aku, aduh, gimana ya ceritanya? Karena kan waktu itu aku kerjanya di construction ya, yang emang cukup padat juga pekerjaannya, dan ditambah juga dengan persiapan untuk beasiswa dan juga pendaftaran kuliah. Karena waktu itu kan aku ngincer beasiswa dulu, baru kampus. Kalau pengalaman aku. Nah, karena menurut aku waktu itu mendapatkan beasiswa itu sulit. Ya sebenarnya dua-duanya sulit sih. Cuman waktu itu prioritasku adalah mendapatkan beasiswa dulu, baru eh, kampus. Nah, menurut pengalamanku, pembagian waktunya sih waktu itu aku merelakan weekendku untuk tidak keluar rumah.
Lebih ke untuk mempersiapkan dari segi IELTS atau dari segi persiapan untuk requirement beasiswa dan lain sebagainya. Cuma terus apa lagi ya? Lebih ke mulai untuk membagi waktu kayak jadwalin waktu sehari-hari sih. Kayak misalnya, oh kerja dari jam segini sampai jam segini. Setelah kerja, oh istirahat sebentar 1 jam, terus lanjut lagi, terus istirahat atau bangun lebih pagi. Itu lebih balik lagi ke pribadi masing-masing. Tapi kalau aku sih waktu itu biasanya lebih prefer manfaatin waktu pagi sebelum kerja sih, karena kan itu lebih fresh ya. Baru kerja, karena kerja kita udah capek, maunya langsung istirahat. Jadi eh, pembagian waktunya sih di situ. Dan emang weekend itu emang full untuk persiapan IELTS dan lain sebagainya. Kalau aku sih pengalamannya kayak gitu sih. Oke, ada yang follow up tuh pertanyaannya. Persiapannya butuh berapa lama tuh Kak untuk penyiapan beasiswa di Oke, kolom chat? eh, aku itu sebenarnya udah persiapin beasiswa itu dari tahun 2020. Hmm. Cukup lama sih, Iya, ya. karena aku sadar karena bahasa Inggrisku jelek waktu itu. Sampai sekarang sih nggak oke. Maksudnya aku merasa bahasa Inggrisku kurang bagus, apalagi IELTS, dan aku merasa juga IELTS itu butuh belajar dari awal lagi. Maksudnya kan IELTS itu sangat berbeda ya dari yang lain. Nah, itu aku butuh waktu yang lama sih untuk belajar IELTS dulu, baru beasiswanya. IELTS tuh aku kira-kira bisa bertahun-tahun sih untuk belajar itu. Dan aku bahkan tes IELTS aja lebih dari sekali. Jadi ya emang cukup lama waktunya di situ kalau aku. Oke, thank you Kak Stella. Kak Ruti, eh, gimana persiapan PWS dan kerja sebagai IT di banking? Sebenarnya agak mirip-mirip dengan Castella. Jadi aku mengorbankan weekendku. Dan kebetulan timelinenya beasiswa itu biasanya awal tahun. Dan akhir Hmm. tahun tuh biasanya ada libur-libur, libur Natal, tahun baru. Ya libur-libur seperti itu aku manfaatkan banget itu untuk ambil IELTS, kemudian juga siapin dokumen. Jadi aku manfaatkan liburanku, aku korbankan untuk menyiapkan dokumen-dokumennya gitu. Karena lumayan banyak kan ya. Apalagi waktu itu aku juga daftar SGP sebenarnya. Jadi bikin minta surat rekomendasi itu semuanya kejar di akhir tahun. Jadi awal tahun itu tinggal masukin semuanya. Nah, terus tadi pertanyaannya siapin kerjaan dan ini ya. Ya gimana cara bagi waktunya, terus seberapa lama persiapannya? Oh, iya, mungkin bagi waktu itu ya ah, harus ada pengorbanan untuk waktu luang kita dan juga untuk persiapannya tuh aku tuh baru mau beasiswa sebenarnya tahun 2024 Mei. Jadi aku Oke. siapin di tahun depannya untungnya keterima gitu. Jadi aku cukup beruntung untuk linear lumayan persiapan dan dapat gitu tahun depannya. Dan menurut aku teman-teman juga bisa kok seperti itu, asalkan persiapannya itu mateng, rencananya udah kuat, jadi punya semacam apa ya niat kuat gitu untuk apply gitu, dan pasti akan give your best untuk apply. Ya, seperti itu. Oke, thank you Kak Ruth Thank you. udah sharing-sharing. Ya, sama aku juga kalau boleh sharing juga lama tuh persiapannya. Ya pengennya dari 2018. Balik lagi ke kemampuan bahasa harus diutamain dulu IELTS-nya gitu. Nah, itu buat gua ya sambil kerja itu yang susah ngatur waktunya. Oke, kita lanjut. Mungkin eh, karena waktunya akan mau habis ya, mungkin di form ada yang udah banyak kejawab di chat ya. Mungkin di form aku akan satu dua pertanyaan dulu nih, baru nanti ke Kak Aulia kalau waktunya masih cukup. Oke, apakah harus belajar bahasa Swedia ketika kita perkuliahan ataupun buat mungkin bersosialisasi? Oke, gimana Kak Ruth, Kak Stella? Perlu nggak belajar bahasa Swedia? Mangguk-mangguk nih, berarti perlu ya bahasa Aku Swedia. bantu jawab ya. Boleh, boleh. Eh, menurut menurutku bahasa Swedia itu penting. Apalagi di Swedia itu kita dikasih SFI ya, bahasa Swedia untuk belajar bahasa Swedia secara gratis untuk imigran.
uh, dan juga untuk international student. Karena di sini itu orang-orang lokal, karena aku di LUN ya, aku merasa orang-orang di LUN itu uh, lebih banyak juga menggunakan bahasa lokal, bahasa Swedia dibanding bahasa Inggris. Kalau emang kita uh, misalnya nih mereka ngajak kita diskusi atau komunikasi, mereka pasti akan memulai dengan bahasa lokal. Dan kalau kita nggak bisa bahasa lokal tuh kadang tuh mereka mereka apa ya menganjurkan kita kalau kalian mau di sini atau kalian sedang di sini, coba deh kalian belajar bahasa sini gitu. Bahkan mereka yang menganjurkan itu ke kita. Itu menurut pengalaman aku sih, karena aku pernah direspon seperti itu. Dan menurut aku di sini juga dengan memfasilitasi SFI, Swedish for Immigrant, singkatannya, eh, itu juga menjadi suatu pengalaman baru sih. Kita kan jadi bisa belajar bahasa baru juga ya, apalagi bahasa sini. Bahasa sini juga menurut aku menarik. Walaupun sebenarnya orang Swedia juga udah banyak yang bisa bahasa Inggris sih, dan Inggrisnya juga udah oke-oke banget. Tapi menurutku apa salahnya kalau kita belajar bahasa Swedia gitu. Oke, oke. Oke, dapat benefit apa Kak ketika udah akhirnya bisa belajar bahasa Swedia nih? Kan kalau kuliah kita emang full English kan ya. Tapi kalau ketika buat berinteraksi, sosialisasi tuh memang Swedia. Apa yang membedakan ketika udah belajar bahasa Swedia dan sebelum? Karena kalau kita udah bisa bahasa Swedia, tadi kan di-mention sama Ruth, orang Swedia itu mengutamakan privasi. Yes, itu sangat betul. Tapi di saat kita bisa bahasa mereka, mereka mau loh meng-approach kita untuk ngobrol bareng gitu. Dan itu menjadi suatu poin plus juga sih menurut aku untuk bisa punya koneksi dengan orang Swedia gitu. Uh, dan ya itu menjadi keuntungan juga sih kita bisa bahasa Swedia, apalagi di transportasi umum atau di pengumuman-pengumuman manapun kan masih pakai bahasa Swedia juga, dan kita jadi kayak ngerti, oh ternyata lagi ada masalah ini nih, oh lagi ada ini nih, jadi itu jadi poin plus kita jadi paham semuanya gitu. Walaupun dari segi untuk respon pakai bahasa Swedianya sih masih agak susah-susah ya, karena tidak semudah itu. Tapi minimal kita paham apa yang mereka bicarakan itu sih. Oke, thank you Kak Stella. Karut udah daftar SFI atau mau bantu jawab juga bahasa Swedianya gimana? Aku belum mendapatkan slot SFI, cuma biasanya kalau di universitasku tuh ada kayak semacam kelas Swedia. Biasanya banyak kok universitas Swedia yang akan, oh SFI itu susah untuk ini karena bersaing dengan banyak imigran. Dia akan kasih gitu khusus untuk student university kita. Dan untuk awal mula teman-teman sesuai dengan experience-ku, belajar aja dari Duolingo dulu. Itu sangat berguna. Oke, oke, nice. Ada tips baru lagi tuh. Ya, intinya kalau mau belajar Swedia berarti itu gratis ya dari SFI atau maupun dari kampusnya yang udah nyediain course gitu. Ya, kampusku ada sih secara online gitu untuk belajar bahasa Swedia. Kalau SFI itu ada yang online, ada yang offline ya kalau nggak salah ya. Atau tergantung kota. Oke. Oke, iya. Mungkin itu aja kalau dari form ya. Mungkin nih karena Kak Aulia dari tadi angkat tangan, kita kasih kesempatan terakhir Q&A-nya sebelum kita foto bareng dan menutup acara ini. Kak Aulia, silakan pertanyaan terakhir. Ya, halo, selamat sore. Izin menanyakan, apakah di Swedia tuh ada kampus yang, kalau misalnya di UK kan ada Russell Group, terus kalau di Aussie itu ada Group of Eight, terus kalau di mana USA itu ada Ivy League gitu, ada nggak di Swedia atau sebenarnya semuanya sama? Walaupun tadi tuh ada, walaupun berdasarkan QS ranking tuh beda-beda gitu loh, dan kampus mana yang sebenarnya tuh tidak begitu kompetitif gitu loh. Seperti yang kita tahu, KTH Royal kan itu yang paling kompetitif ya di Swedia. Terus yang saya tahu juga ada Lund gitu. Terima kasih. Oke, ya silakan yang mau bantu jawab nih terkait grup-grup kampus dan eh, peta persaingan mungkin ya, untuk simpulin. Oke, Kak Stella atau Kak Ruth? Atau ya tadi, atau ya di Swedia tuh sama aja gitu. Eh, atau ada dari teman-teman eh
teman-teman Etut mau jawab terkait dengan pertanyaan Kak Alia tadi? Halo, halo. Aku nggak terputus kan? Enggak sih. Ah, oke, sip. Bentar berpikir. Ya. Menurut aku case ranking tuh kalau dilihat pasti ada kan ya. KTH, Lun itu pilihan mayoritas orang Indonesia dan international student banyak kan pasti ke dua ini gitu. KTH, Lun, Uppsala. Nah pasti di situ banyak. Nah tapi menurut aku perlu juga di research tuh jurusannya. Karena kalau misalkan QS ranking kan menilai kayak fasilitas universitas, eh, survei mahasiswa dan lain-lain gitu. Nah, tapi mereka tuh punya spesialisasi kadang. Misalkan Lun tuh lebih banyak social science gitu. Terus KTI itu teknologi atau engineering. Nah, terus kampusku Chalmers tuh engineering khususnya transportasi gitu. Nah, itu ada yang seperti itu gitu. Teman-teman bisa research lebih jauh atau tanya-tanya alumni gitu. Sebenarnya universitas yang cocok nih kalau misalkan mau jurusan ini tuh apa gitu. Karena walaupun misalkan universitasnya nggak masuk US ranking, tapi sebenarnya dia tuh spesialisasi gitu di bidang itu. Dan biasanya lokal tahu gitu. Oh, kalau misalkan jurusan ini bisa nih masuk ke sini gitu. Sama halnya kayak di Universitas Indonesia kan, misalnya universitas ini sih nggak masuk World Ranking ya. Cuma kita tahu kalau universitas ini misalkan masuk jurusan arsitek itu tuh bisa ke jurusan kampus apa gitu. Walaupun nggak masuk World Ranking ya. Jadi perbanyak eksplorasi sih, perbanyak research. Karena pasti ada universitas yang bagus tapi nggak dinotis karena menilainya itu terlalu umum. Tuh kalau dari pandanganku ya. Oke, oke. Ya bisa explore ya. Di list prioritas kan itu banyak ya, ada 800 jurusan dan berapa puluh kampus, berapa belas kampus ya yang ada kalau di SI, SGP maupun kalau di LPDP memang terbatas ya kayaknya eh, jurusan-jurusan negara Swedia ini gitu. Kayak gitu. Oke, karena udah 11.47, thank you banget yang udah bertanya, ngobrol, dan udah bantu jawab-jawabin juga di kolom komentar. Nggak berasa udah hampir 2 jam untuk untuk ngobrol-ngobrolnya. Thank you banget Kak Stella, Kak Ruth. Semoga lancar studinya. Nah, teman-teman, kita seperti biasa untuk merekam aktivitas kita selama 2 jam ini kita tutup dengan foto bareng gitu ya kan. Boleh dong yang masih bisa nyalain cam itu boleh banget. Oke, oke, apakah sudah nyalain cam semua? Ini kalau di aku tampilannya nggak bisa keluar semua ya viewnya bentar. Aku lagi ngelihat viewnya biar jadi galeri dulu. Oke, ada berapa halaman nih? Oke, oke ini multi speaker. Ini nggak ada next. Aku zoom dulu, aku full screen dulu. Udah, udah semua nyalain kamera. Di aku cuman ada satu halaman nih. Biasanya kan berhalaman-halaman gitu kan. Oke, oke ini halaman kayaknya oke. Dari 73 halaman Mas di aku tampilannya satu halaman doang. Ini mungkin co-host agak beda ya tampilannya ya. Ini udah view multi speaker, udah view gallery juga hanya satu halaman. Mungkin yang non co-host bisa bantu screenshot dari teman-teman PPI. Nanti biar aku aba-abain. Ada Aku deh aja, mungkin. Mas. Oke, sip. Oke, aku aba-abain ya. Satu, dua, tiga. Kasih pose terbaik kalian. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Kasih foto terbaik kalian. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Kasih foto terbaik kalian.
Nah, ini yang jempol mulu bapak-bapak itu kayaknya. Oke, udah semua ke capture, Mbak? Sudah aman-aman. Sudah aman. Oke, thank you banget untuk sudah hadir di webinar series kedua. Jangan lupa untuk hadir juga nanti mungkin di webinar yang series ketiga tentang writing class. Terus kalau mau konsultasi dokumen atau konsultasi tadi banyak yang nanyain tentang Swedia bisa ke Indonesia via Instagram, bisa DM aja adminnya ramah-ramah. Kak Suci sangat the best lah waktu itu bantu-bantuin aku untuk nanya-nanya. Oke, eh, ya mungkin thank you banget dari kita teman-teman PPSD dan teman-teman itu pamit. Teman-teman bisa mungkin kita akhiri ya. Ini aku klik leave meeting atau udah otomatis aja. Sampai jumpa, sukses selalu. Sampai jumpa semua, dadah dadah, bye.